Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Jabbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa meluruskan niat kita di dalam menjalani segala aktivitas, bahwa apa yang kita kerjakan adalah semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan lurusnya niat Allah semakin menambahkan petunjuk dan kemampuan kita untuk lebih taat kepadanya. Amin. Kemudian juga mari kita bersyukur atas segala nikmat Allah, baik nikmat yang besar maupun yang kecil, baik nikmat yang terlihat maupun tak terlihat, baik nikmat yang langsung maupun tak langsung. Mudah-mudahan dengan selalu mensyukuri nikmatnya, Allah juga semakin menambahkan nikmat yang lain pada kita. Kemudian salat dan salam mari kita senantiasa sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah juga mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan tumbuh di dalam jiwa kita kesadaran, semangat dan keinginan untuk selalu beruswah kepadanya. Baik beruswah dalam kaitan kita sebagai orang tua, bagaimana mengurus dan membesarkan anak, mendidik anak-anak kita. Dalam kaitan kita sebagai anak yang harus lebih banyak berbakti pada orang tua. Dalam kaitan kita adalah bagian dari masyarakat, bahkan bagian dari berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan dengan senantiasa mencontoh atau beruswah kepada Nabi, maka amal-amal kita insyaallah juga diridai Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa di bulan suci Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian di dalam ayat yang lain juga diungkapkan bahwa walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi ciri orang bertakwa itu di antaranya adalah beriman pada Al-Qur'an. Lalu bagaimana kita beriman pada Al-Qur'an? Hadirin rahimakumullah, dalam salah satu tulisannya Syekh Yusuf Qaradawi menyatakan dalam judulnya Kaifa Nata'amal bil Qur'an, bagaimana kita semestinya berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jadi wujud dari kita beriman itu harus dibuktikan. Nah, yang pertama adalah tilawah. Jadi cara kita beriman pada Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an, itu yang pertama adalah tilawah, membacanya. Yang belum bisa harus belajar. Yang sudah bisa tingkatkan kemampuan baca Al-Qur'annya. Yang sudah mahir membaca Al-Qur'an, terus untuk membaca setiap hari dan memahaminya. Jadi yang pertama tilawah. Tidak ada istilah tidak bisa baca Quran. Karena sekarang metodologi baca Quran itu sangat banyak. Sudah dimudahkan oleh Allah caranya. Jika kita mau atau tidak belajar baca Quran. Dan tidak ada yang rugi baca Quran itu, sekalipun kita masih belajar. Karena kata Nabi, al-mahir bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta wa huwa 'alaihi syakun falahu ajrani. Jadi orang yang mahir baca Quran yang sudah bisa,
maka dia akan bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang belajar baca Quran, wa yatata'ta, berat bacanya, ya. Jadi belum bisa, masih terbalik, na dengan ba, kho dengan jam, masih terbalik-balik, itu tidak apa-apa, karena masih belajar. Dan itu sudah dapat pahala 2. Falahu ajrani. Jadi tidak ada yang rugi baca Quran itu, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah harus sering membaca Al-Quran, tilawah. Nah, kalau sudah bisa baca Quran, naikkan levelnya ke level kedua, yaitu tafhimul Quran. Pahami isi Al-Quran. Paling tidak baca terjemahnya. Kalau sekarang target bulan puasa tahun ini adalah khatam Quran, tambahkan plus dengan khatam membaca terjemahnya. Untuk apa? Karena bagaimana Al-Quran bisa diamalkan kalau kita tidak tahu isinya? Jangan-jangan ayat yang dibaca itu menyinggung diri kita. Ya. Nah, yang ketiga, setelah tilawah, T yang pertama itu, T yang kedua adalah tafhimul Quran. T yang ketiga adalah tanfizul Quran. Tanfiz pakai za. Artinya mengamalkan, melaksanakan. Jadi amalkan Quran itu tentu sesuai dengan kemampuan, ya. Dengan kemampuan kita masing-masing. Seperti apa mengamalkan Quran itu? Sederhana sebetulnya. Kalau kita mendengar imam membaca surat Al-Ikhlas misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Berarti mantapkan akidah kita. Itu pesan. Jadi kalau imam membaca surat Al-Ikhlas terdengar oleh kita atau siapapun yang membaca surat itu. Kita sedang lewat di pengajian lalu ada yang membaca Al-Ikhlas. Maka mantapkan akidah kita. Itu pesan. Bahwa tidak ada satu-satunya yang kita mohon keluasan rezekinya kecuali Allah. Tidak ada yang kita mohon ampunan kecuali ampunan dari Allah. Bahkan tidak ada yang kita takutkan azab dan murkanya kecuali Allah. Itu baru mengamalkan Al-Ikhlas. Jangan kalau kita kadang-kadang begini Bapak Ibu ya. Contoh ini. Kita berjalan di tempat yang sepi misalkan, ya, dekat kuburan gitu. Kira-kira hati kita ini takut atau berani itu sebetulnya? Ya, jalan malam-malam lewat kebun awi, lewat kuburan gitu. Coba jujur, lebih sering diawasi ya, lebih sering merasa diawasi oleh Allah atau oleh juring? Pasti oleh juring kan. Baca ayat kursi tapi sambil lari. Berarti masih belum benar akidahnya. Berarti pelaksanaan Al-Ikhlas itu masih belum sampai. Ya, baru dibaca saja. Nah, harus sampai pada tingkat seperti itu, bahwa tidak ada satu-satunya yang kita mohon. Ya. Ampunannya, keluasan rezekinya, perlindungannya, petunjuknya, kecuali Allah. Udah, kalau sudah minta perlindungan dari Allah, selesai semuanya. Tidak ditakuti, kecuali Allah. Itu baru tanfidz Al-Quran, surah Al-Ikhlas. Kalau misalnya kita mendengar, ya, imam membaca, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. Ara'aital ladzi yukadzibu bid. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Siapa yang hidupnya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip agama? Di antaranya yaitu orang yang tidak mau memelihara anak yatim, tidak mau bantu orang-orang fakir miskin. Itu kan pesan. Nah, kalau kita tidak paham, bagaimana kita bisa mengamalkan? Makanya yang ketiga itu tanfidzul Quran, bertahap sesuai kemampuan. Nah, T yang keempat dalam Allah adalah tahfizul Quran, tahfiz, menghafalnya, mengingatnya. Pindahkan surat Al-Quran itu ke dalam, ya, otak kita, dihafal, simpan dalam qalbu kita. Alhamdulillah sekarang sudah banyak sekolah-sekolah tahfiz, pesantren-pesantren tahfiz, alhamdulillah, ya.
Anak-anak kita disekolahkan di TK malah sudah ada sekarang pelajaran-pelajaran tahfidzul Quran. Luar biasa, alhamdulillah. Itu harus terus dijaga. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran, ya, wujud kita atau membuktikan kita beriman pada Al-Quran itu diantaranya adalah menghafal atau mengingat. Kenapa demikian? Hadirin rahimakumullah, karena Al-Quran itu energi. Sama seperti handphone. Kalau handphone nggak dicas, nggak ada energinya, itu nggak bisa komunikasi. Nggak bisa terkoneksi. Nabi bersabda, "Man kana laisa fi jawfihi ayatun minal Qur'an kal baiti kharbi." Rawahu Muslim. Barang siapa yang tidak ada dalam tenggorokannya satu ayat Al-Quran, kata Nabi. Barang siapa yang tidak sering baca Al-Quran, begitu maknanya, maka tubuhnya seperti rumah yang rusak. Itu kata Nabi. Kal baiti kharbi. Tubuhnya seperti rusak. Rumah yang rusak. Kalau rumah rusak itu isinya apa? Jadi sehebat apapun tubuh Anda, sebagus apapun pakaian yang dipakai Anda, semahal apapun ya, aksesoris pakaian yang dikenakan, itu kalau jarang baca Quran, kata Nabi, kal baiti kharbi, seperti rumah yang rusak. Makanya dihafal, diingat. Paling tidak untuk modal sholat kita 5 waktu ya. Kalau kita kan biasa baca Quran, suratnya memang pendek-pendek ya. Dari kulhu ke al-falah ke anas, balik. Nah, sekarang tambah. Coba ini bulan puasa apalagi ya. Tunjukkan. Kan kata Nabi, fa'arullaha khairan min anfusikum. Jadi di bulan puasa ini tunjukkan sisi yang paling positif, yang paling baik dari dirimu. Fa'arullaha min anfusikum khairan. Itu kata Nabi. Nah, T yang kelima adalah ta'limul Quran. Kalau sudah bisa baca, ajarkan pada anak-anak kita. Siapa yang belum bisa baca Quran? Ya, latih, ajari. Entah itu anak kita, anak tetangga kita, di sekolah, tetangga kita, saudara kita, bahkan mungkin ibu kita, orang tua kita, ayah kita. Kalau belum bisa baca Quran, ajarkan. Karena ta'lim. Nah, yang terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, adalah tahkimul Quran. Hendaklah bukti bahwa orang itu beriman pada Quran itu harus selalu berpedoman pada Al-Quran. Jadi baik buruk, halal haram, boleh dan tidak, itu harus sesuai sejalan dengan perintah-perintah Al-Quran, dengan syariat Al-Quran. Mana yang halal, mana yang haram itu sudah harus bisa dipisahkan. Karena Quran itu adalah hudan, wabayinat, dan penjelas. Jadi petunjuknya masih umum, untuk apa saja. Lalu dijelaskan petunjuk itu. Wal furqan, dan kalau sudah diamalkan maka jadi membedakan mana hak mana batil. Bukankah Lailat Al-Qadar itu juga turun adalah untuk membedakan mana hak mana yang batil, mana iman mana kufur, mana tauhid mana syirik. Jadi yang paling terakhir adalah tahkim Al-Quran. Nah, hadirin rahimakumullah, mari kita laksanakan. T yang pertama adalah tilawah. T yang kedua tafhimul Quran. T yang ketiga tanfizul Quran, mengamalkan. T yang keempat tahfizul Quran, menghafalnya. T yang kelima ta'limul Quran, betul. Dan T yang terakhir tahkimul Quran. Insyaallah. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan Allah untuk bisa melaksanakan kelima atau keenam ciri dari kita beriman pada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.